Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih dari materi Anda, bab 8, judulnya pengakuan. Tapi ini bukan sekedar ucapan makasih gitu ya. Kita mau gali kenapa pengakuan, atau ya kurangnya pengakuan ini bisa krusial banget buat wanita di tempat kerja. Betul, dan kenapa ini tuh sebenarnya strategi bisnis yang fundamental, bukan cuma sekedar baik hati aja gitu. Iya kan? Kita sering dengar cerita pemimpin wanita hebat mundur. Kayak Jacinda Ardern dulu bilang udah nggak ada lagi isi di tangki. Nah pertanyaannya, ini cuma capek biasa aja atau ini tanda dari fenomena yang lebih gede yang disebut great breakup? Iya. Dimana wanita itu merasa kayaknya kok kurang diakui ya secara sistem di kantor. Sumber kita kutipan buku soal tren ini kayaknya bisa kasih gambaran lah. Sip, mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Jadi fenomena great breakup ini beneran kejadian ya. Selain Arden, ada juga nama lain kan, kayak Rosalind Brewer, Sheryl Sandberg gitu. Iya, betul. Terus, data McKinsey sama LinkedIn.org juga bilang gitu. Pemimpin wanita resign di tingkat paling tinggi. Kenapa sih sebenarnya? Apa benar cuma soal ambisi? Nah, justru sumbernya bilang ini bukan soal kurang ambisi, sama sekali bukan. Penyebabnya tuh lapis-lapis, dan sering akarnya ya di kurangnya pengakuan itu tadi. Pertama ya jelas burnout. Parah malah. Seringnya karena ngerasa udah kerja ekstra tapi kok nggak dihargai setimpal, nggak diakui gitu. Masuk akal sih. Kedua, ada yang namanya broken rung. Itu loh kayak jenjang karir awal yang patah. Bayangin aja, tiap 100 pria naik ke manajemen, wanitanya cuma 87. Wah, jauh juga ya bedanya. Iya, malah kalau wanita kulit berwarna angkanya lebih kecil lagi, cuma 73. Jadi, broken rank ini bukan cuma angka ya, tapi kayak sinyal awal gitu. Kalau potensi wanita tuh dari awal udah kurang diakui secara struktural. Tepat sekali. Itu efeknya berantai ke atas. Terus, ada lagi microaggressions. Oh iya, perilaku yang halus tapi nyakitin itu ya. Betul. Yang terus-terusan kayak meremehkan atau mengabaikan kontribusi wanita. Sumbernya sih nggak kasih contoh spesifik ya, tapi ya bisa aja kayak ide kita diabaikan, pas cowok yang ngomong malah dipuji. Itu kan bentuk non-pengakuan sehari-hari ya? Iya, dan itu bikin wanita 4 kali lebih mungkin burnout, 3 kali lebih mungkin mikir buat keluar. Terakhir, banyak yang nolak balik ke cara kerja kaku kayak sebelum pandemi. Oh, soal fleksibilitas ya? Iya, wanita nuntut fleksibilitas itu sebagai bentuk pengakuan juga. Pengakuan atas kebutuhan dan realitas hidup mereka di luar kerjaan. Ironis ya, pas wanita kurang diakui, bisnisnya malah yang rugi. Ada studi di California kan, yang nunjukin perusahaan yang wanitanya lebih banyak di posisi atas, itu Return on assets sama equity-nya 74% lebih tinggi. Medianya loh. nah itu dia. Ini kan bukti kuat kalau mengakui dan nahan talenta wanita itu, ya strategi bisnis yang cerdas, bukan cuma soal kebaikan hati. Benar banget. Coba kita lihat deh gimana pengakuan atau ya kurangnya itu muncul di isu-isu spesifik. Pertama, gaji yang adil. Pay equity. Ini isu klasik tapi penting ya. Banget. Kesenjangan gaji itu kan bentuk paling dasar dari kurangnya pengakuan finansial. Ini bukan soal angka doang, tapi soal rasa adil, soal percaya. Ada risetnya Claudia Goldin soal motherhood penalty kan? Oh, yang penurunan pendapatan habis punya anak itu ya? Iya, itu nunjukin ada bias sistemik dalam menilai kontribusi ibu yang bekerja. Itu kan jelas kurangnya pengakuan. Jadi selain audit gaji rutin, transparansi gaji itu bisa bantu proses pengakuan nilai yang setara gitu ya, menurut sumbernya. Betul, transparansi itu bangun kepercayaan. Menunjukkan komitmen kalau perusahaan serius soal nilai yang setara. Jadi pengakuannya nggak cuma omongan. Kedua, beban pengasuhan. Wanita kan sering banget nanggung shift ketiga. Iya, ngurus rumah, anak, setelah kerja kantor. Nah, contohnya si Brooke itu yang berhenti karena kantornya maksa balik ke kantor. Jadi dia nggak bisa ngatur logistik ngasuh anak. Wah, sayang banget ya. Makanya kebijakan yang ramah pengasuh tapi netral gender ya, kayak di McKinsey atau HPE itu bentuk pengakuan konkret terhadap tanggung jawab ini. Jadi ini bukan cuma fasilitas tambahan ya, tapi benar-benar pengakuan atas realita beban kerja dan hidup karyawan. Persis. Ketiga, allyship sama promosi. Ini soal pengakuan aktif dari orang lain, terutama pemimpin. Maksudnya gimana tuh? Ya butuh sponsor, orang yang vokal, yang mau perjuangin kemajuan wanita. Kayak ceritanya Sria Bopana di Accenture itu, dia didukung banget sama MD-nya sebagai ally.
kelihatan dampaknya. Oh, jadi ada yang ngebelain gitu ya? Iya. Tanpa itu, ya kita terus lihat pipa bocor istiharnya Mercer, di mana wanita pada hilang di tengah jalan menuju kepemimpinan. Allyship, itu pengakuan publik atas potensi seseorang. Menarik, menarik. Terus, soal fleksibilitas tadi sebagai bentuk pengakuan? Fleksibilitas tuh kunci banget. Data IWG nunjukin hybrid work sekarang dianggap setara nilainya dan positif buat karir. Oke. Malah nih, studi McKinsey Leanin.org nemuin kalau kerja remote itu bisa ngurangin microaggressions. Oh ya? Kenapa tuh? Mungkin ya, karena ngasih pengakuan otonomi yang lebih besar. Terus, Autodesk pas nerapin fleksibilitas, lamaran dari wanita naik 82%. Wow. Itu kan pengakuan kalau hasil kerja lebih penting dari lokasi fisik kita di mana? Bener juga. Terakhir nih, ada soal bias dalam cara kita mengakui potensi. Bisa dijelasin dikit soal promotion versus prevention bias ini? Oke, ini dari risetnya Dana Kanzi. Intinya gini, pas kita evaluasi pria atau ide dari pria, kita tuh cenderung fokus ke potensi untungnya, promotion focus. Oke, lihat sisi positifnya ya. Nah, tapi pas evaluasi wanita, fokusnya sering ke potensi risiko atau kerugiannya, prevention focus. Wah, beda banget ya cara nanyanya atau cara ngelihatnya. Banget. Studi divisi nemuin cuma gara-gara beda cara nanya ini aja, bisa bikin perbedaan pendanaan sampai 7 kali lipat. Gila. Dan ini nggak cuma divisi loh, bisa di rekrutmen, pas evaluasi kinerja, di mana aja. Ini tuh bias fundamental dalam cara kita ngasih pengakuan. Oke. Jelas banget sih benang merahnya sekarang. Jadi wanita itu voting with their feet. Mereka milih pergi kalau merasa kontribusi dan realitas hidupnya nggak diakui secara adil. Betul. Entah itu lewat gaji, dukungan, fleksibilitas, kesempatan, atau bahkan cara potensi mereka dinilai. Jadi pengakuan sejati itu bukan cuma soal adil atau nggak adil, tapi emang vital buat profitabilitas dan inovasi perusahaan. Tepat sekali, pengakuan yang beneran itu butuh perubahan sistemik. Ya harus beresin kesenjangan gaji, akui dan dukung beban pengasuhan, sadar dan lawan bias-bias struktural kayak tadi, terus bangun budaya allyship dan fleksibilitas yang beneran, bukan cuma di atas kertas. Dan ini bukan cuma urusan para petinggi atau C-suite aja ya. Ini soal gimana kita semua, di level manapun kita berada, berinteraksi dan mengakui nilai kontribusi rekan kerja kita setiap hari. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau udah jelas bukti kuatnya, kalau pengakuan strategis ke wanita itu bawa untung buat bisnis, kira-kira langkah konkret pertama apa sih yang bisa Anda ambil di lingkungan kerja Anda sendiri buat mulai geser pengakuan ini dari sekedar ya udah baik hati aja, jadi sebuah keharusan bisnis? Pertanyaan yang penting banget buat dipikirin ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi.